akan memicu terjadinya PHK di tengah menurunnya daya beli masyarakat. Sekjen Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia, Hasan Aumi Aziz, mengatakan saat ini industri rokok sedang mengalami kerusuhan. Pada semester pertama tahun ini, pertumbuhan produksi rokok negatif 7,16%. Turunnya industri rokok ini akibat penurunan daya beli masyarakat. Kondisi ini juga berdampak pada penutupan ratusan pabrik rokok, terutama pabrik rokok kretek buatan tangan, sehingga sebanyak 10.000 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja. Untuk itu, langkah pemerintah yang akan menaikkan tarif cukai rokok 23% dinilai kontradiktif. Kebijakan ini dinilai akan berdampak pada naiknya jumlah PHK di sektor ini. Melihat di dalam 5 tahun itu tenaga kerja lebih banyak diserap oleh produksi rokok kretek tangan. Jadi dalam 5 tahun kalau melihat market share itu rokok tangan turun terus, dan turunnya rokok tangan itu diikuti dengan naiknya produksi dari rokok kretek mesin ya. Sedangkan kalau rokok putih, kalau kita lihat datanya ya selalu di angka stabil di 6%-an begitu. Nah, karena rokok kreteknya turun, maka serapan tenaga kerjanya juga turun. Jadi serapan tenaga kerja itu turun cukup drastis setara dengan turunnya konsumsi kretek. Penguatan dolar Amerika Serikat membawa dampak positif dan menguntungkan industri pariwisata di beberapa lokasi seperti Bali dan Lombok. Indonesia menjadi destinasi wisata menarik karena biaya yang dikeluarkan oleh turis asing menjadi jauh lebih murah. Selama beberapa bulan terakhir, angka pertumbuhan pariwisata di Bali naik hingga 10%. Jauh lebih tinggi ketimbang pertumbuhan industri pariwisata nasional yang rata-rata hanya mencapai 4%. Menguatnya mata uang dolar Amerika Serikat belakangan ini memang sangat menguntungkan sektor pariwisata. Indonesia menjadi destinasi wisata menarik karena biaya yang dikeluarkan oleh turis asing menjadi jauh lebih murah. Tingkat hunian atau okupansi hotel pun melonjak hingga 80%, meski saat ini bukan merupakan puncak musim liburan. Untuk di hotel ini sendiri, itu kita total ada 541 kamar. Jadi kita hotel nomor 2 yang terbesar, yang ada di Nusa Dua, dengan jumlah kamar yang paling banyak. Jadi kalau misalnya saya bilang rata-rata aja anggap tamu kita adalah 60%, silakan aja berarti dikalikan 2. Nah, 60% dari ini sekitar bisa 1.000-an ya, saya bilang. Yang kita syukuri adalah tidak terjadi banyak cancellation, itu aja. Dan mungkin tidak bisa juga kita bilang rugi, tidak bisa juga kita bilang untung. Yang pasti pariwisata masih hiduplah di Bali. Berdasarkan data Bank Indonesia, total rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara di tanah air sebesar 125,93 dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,76 juta rupiah per hari. Sedangkan rata-rata lama wisman tinggal di Indonesia mencapai 7,6 hari. Untuk itu, momen penguatan dolar Amerika Serikat seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pebisnis sektor pariwisata dalam mendatangkan lebih banyak wisatawan mancanegara ke Indonesia. Dari Nusa Dua, Bali, Tim TV One mengabarkan. Ya, kabar pasar masih akan